good morning everyone. It's me, Miss Tifa. Today, we are going to learn about article. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang artikel. Artikel dalam bahasa Indonesia itu kata sandang atau kata yang menjelaskan kata benda atau noun. Nah, artikel ada 3, ada a, and, dan the. So let's discuss it one by one. So the first article is A. Okay. Artikel A digunakan di depan kata benda yang huruf awalnya merupakan huruf konsonan atau huruf mati. Jadi nama lain huruf konsonan itu adalah huruf mati, huruf kecuali huruf vokal, yaitu B, C, D, F, G, dan seterusnya. Selain itu, artikel A juga digunakan di depan kata benda yang huruf hidup berbunyi seperti huruf mati. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya. Look at the table. Yang pertama itu diawali dengan huruf konsonan. Jadi, artikel A itu diikuti oleh kata benda yang awalan katanya itu huruf konsonan. Coba lihat contoh. Book. Ditambah book. Adalah artikelnya, book adalah kata benda atau noun-nya, ya. Nah, kita lihat fokus dulu ke kata book. Kata book itu huruf awalannya adalah B, ya. Huruf awalannya adalah B. B adalah huruf konsonan, huruf mati. Makanya artikel yang digunakan adalah a. Contoh kedua, a country. Kenapa kita menggunakan artikel a? Karena kata benda setelah a itu adalah country. Country huruf pertamanya adalah C. C itu huruf mati, huruf konsonan. Kita lihat juga a dog. Kenapa menggunakan artikel a? Karena kata selanjutnya adalah dog. Dan dog itu huruf pertamanya adalah D. D huruf konsonan, huruf mati. Makanya kita menggunakan a. Begitupun untuk a flower, a girl, a hotel, a man, a woman, a predator, a heavy. Disimpulkan lagi bahwa untuk rules pertama ini, kenapa penggunaan artikel a? Karena kita lihat dulu, setelah itu kata bendanya apa? Lihat kata bendanya. Andaikan kata bendanya berawalan huruf mati atau huruf konsonan, maka kita menggunakan artikel a. Nah, kita beralih ke rules keduanya. Penggunaan artikel a itu untuk kata benda yang huruf hidup atau vowel berbunyi seperti huruf mati. Jadi, Miss terangin dulu, huruf hidup atau huruf vowel itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O. Tetapi dalam penulisannya memang terlihat A, I, U, E, O dalam kata bendanya. Tetapi dari bunyinya, kalau kita membaca kata itu, bunyi awalannya seperti bunyi huruf mati atau konsonan. Contohnya, a university. A university. Seharusnya kalau dia vowel itu penggunanya an, kan? Itu artikel selanjutnya. Tetapi kenapa di sini penggunaannya adalah kenapa bukan an? Karena bunyinya.
A university. University. U berarti itu bunyinya. U bahasa Inggrisnya adalah U, makanya kita penggunaannya menggunakan artikel a. A uniform. A uniform. Kenapa enggak an uniform? Karena bunyinya seperti bunyi konsonan. Begitupun dengan contoh selanjutnya. Ini ada beberapa contoh kalimat. Tom is eating a banana. He wrote a letter. For your information, artikel a ini cuma digunakan untuk kata benda singular noun, atau kata benda tunggal. Jadi kalau untuk jamak tidak berlaku ya. Jadi hanya untuk kata benda yang tunggal, atau dalam bahasa Inggris itu namanya singular noun. Ini tolong dicatat ya. Contoh selanjutnya ada I have a good idea. A university is an educational institution, and you can see the other example here. Jadi kesimpulannya adalah ini. Penggunaan artikel a itu diikuti oleh kata benda yang awalannya konsonan. Selain itu, diikuti oleh kata benda yang bunyinya bunyi konsonan, tapi dalam penulisannya tetap menggunakan huruf hidup, vowel atau huruf vokal kayak a, i, u, e, o. Tapi ini hanya beberapa pengecualian saja ya. Oke, kita beralih ke artikel an. Nah, ini kalau itu untuk huruf yang awalannya selain a, i, u, e, o. Nah, kalau untuk artikel an itu digunakan di depan kata benda yang huruf awalannya merupakan huruf vowel. Huruf vowel itu adalah huruf vokal. A, I, U, E, O. Dan begitu pun huruf mati yang berbunyi seperti huruf hidup. Ini bisa dikatakan kebalikan dari tadi ya. Tapi fungsinya tetap sama, cuman digunakan untuk kata benda yang singular, yang tunggal. Untuk jamak ini tidak berlaku. So, let's see the example. Diawali oleh huruf hidup, huruf vowel, huruf vokal, itu sama aja ya. Itu hanya perbedaan penamaan saja, tapi maknanya tetap sama. Hurufnya adalah a, i, u, e, o. Look at the first example, an apple. Kenapa kita menggunakan artikel an? Karena lanjutannya kata benda apple. Lihat, huruf pertama apple adalah huruf A. Makanya kita menggunakan an. An island. Kenapa kita menggunakan artikel an? Karena kata benda atau noun setelah artikel itu adalah huruf vokal. Tolong diingat-ingat ya. Ini adalah rules dalam bahasa Inggris. Ada contoh lain seperti an easy, an neck, an office, an umbrella, an uncle. Dan itu semua kalian lihat, Anda semua lihat bahwa kata benda yang mengikuti artikel itu berawalan huruf vowel, huruf hidup atau huruf vokal a, i, u, e atau o. Nah, selain itu, rules keduanya juga ada, diawali oleh huruf mati atau konsonan, tapi bunyinya seperti huruf hidup atau vowel. Lihat, an hour itu pembacaannya bukan an hour, bukan, tetapi cara pembacaan adalah an hour, an hour. Kalau dilihat secara kasat mata, itu diawali dengan huruf konsonan. Seharusnya
doang kan. Tetapi karena bunyinya seperti huruf mati, an hour, ananas, an marble. Nah, itu perbedaannya. Kita lihat example-nya dalam bentuk kalimat. She ate an apple. An hour has 60 minutes. Junaidi is an honest worker. It is an umbrella. She is an Indonesian. Nah, untuk the third article atau artikel ketiga yaitu the, ya, the. Dalam suatu kalimat, kita menggunakan artikel the ketika kita sudah tahu atau merasa jelas tentang suatu orang atau benda yang kita bicarakan. Jadi, kalau kita menggunakan dan en tadi, itu masih maknanya general ya, masih umum. Tapi kalau kita penggunaan the, itu barangnya atau orangnya atau tempatnya itu sudah jelas gitu, udah pasti itu gitu. Contohnya nih, contoh kalimat, what is the name of this street? Apa nama jalan ini? Maknanya jalan ini hanya memiliki satu nama, maka dari itu kita menggunakan artikel the. Jadi ketika seseorang bertanya sama Ananda, Dek, ini jalannya namanya jalan apa? Otomatis yang jalan ditanyakan itu adalah jalan yang itu gitu. Jalannya udah pasti. Misalnya Anda jalan berada di Jalan Sudirman, otomatis ya cuman memberikan jawaban tentang ini jalannya Jalan Sudirman, Pak atau Bu gitu. Contoh yang lain, who is the best player in your team? Siapakah pemain terbaik di grup kamu, kata seseorang. Jadi kalau sudah menggunakan kata the, itu sudah pasti siapa pemain terbaiknya. Contoh jawabannya seperti, the best player in our team is John, or George, or something like that. Contoh lain, can you tell me the time please? Kenapa itu penggunaannya menggunakan artikel the? Karena udah pasti jamnya, jam sekarang. Atau my office is on the first floor. Kantor saya berada di lantai pertama. Otomatis di dalam gedung itu cuman ada satu lantai pertama, kan? Gak mungkin lantai pertamanya ada dua. Pasti dari bawah dulu, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan di sini kalimatnya adalah kantor saya itu di lantai pertama. Makanya lantai pertama itu udah jelas kan, lantai pertamanya yang mana. Makanya kita penggunaan artikel the. Selanjutnya, Miss ingin menjelaskan kembali tentang singular noun dan plural noun. Kalau singular noun itu kata benda tunggal, itu cuma satu saja ya. Kata benda jamak itu kata benda yang lebih dari satu, otomatis 2 ke atas, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk singular noun kita gunakan dan an ya. Kita juga bisa menggunakan the. Namun the ini ada juga pengecualinya, dia juga bisa untuk jamak ntar. Tapi untuk sekarang Ananda harus pahami dulu kalau an itu, the juga itu menunjukkan satu kata benda. Contohnya seperti tadi police, berarti seorang polisi. An apple, berarti sebuah apel.
dan itu masih bersifat general. Nah, kalau kita menggunakan the, itu kata bendanya sudah jelas, sudah spesifik. Nah, sekarang bagaimana dengan plural noun atau kata benda jamak, ya? Nah, untuk menunjukkan kata benda jamak, kita bisa menggunakan numbers. You have learned about numbers. Nah, numbersnya ini numbers yang biasa aja, yang 1, 2, 3, and then others. Nah, contohnya seperti ini. I have 4 apples. I have 4 apples. Ini 4, ini adalah number, oke? Saya mempunyai 4 buah apel. Berarti kita tuliskan di sini numbersnya. It can be angka seperti ini. It can be this. Bisa juga dalam bentuk tulisan. Nah, apa perbedaannya? Kalau jamak lebih dari satu atau plural noun ini, maka kata benda setelah itu harus dijamakkan juga. Ada penambahan s. Oke. Contoh lain. I have 3 brothers. Saya mempunyai 3 saudara laki-laki. 3 otomatis lebih dari 1. Maka untuk menunjukkan kalau dia itu jamak, pertama dengan ada angka ini. Yang kedua adanya penambahan s di belakang kata bendanya. Seperti itu. Jadi bagaimana Miss kalau 3-nya udah tapi s-nya nggak ada misalkan? Itu salah. Karena dalam aturannya kalau dia jamak, maka kata bendanya juga jamak. Ini hanya menunjukkan angka saja. Namun ini perubahan juga terjadi di kata bendanya. Contoh lain. She has 11 novels. Dia mempunyai 11 novels. Jangan lupa S-nya ya. Jadi inilah angka 11. Otomatis lebih dari 1, makanya dia adalah plural noun, kata benda jamak. Yang lebih dari 1. Dan jangan lupa ada penambahan S di sini. Jangan lupa ya. Tanpa S itu salah. She has 11 novels. No. The correct one is she has 11 novels. Don't forget to add s at the end of the noun. Jangan lupa menambahkan s sebagai tanda jamak di kata bendanya.